apabila pada hari ini saya masih bisa bertemu dengan kami yang sampai saat ini saya diam. Wow, saudara sekalian. Kan tadi sudah banyak dikatakan saya berapa Pak? Saya sudah dapat masih bisa bertemu. Dan terutama saya dengan ini masih sekarang itu yang mengaku angkatan pertama dari SDM Taiwan. Judulnya ini beberapa namanya Muhammad beberapa sendiri lalu disertai Pak Idris, ada dua orang dari Jakarta ke rumah saya untuk menyatakan maksud daripada pertemuan saat ini. Beberapa apa maksudnya ingin menanyakan dulu cerita STM itu bagaimana Pak. Ada ingin membuat catatan itu Mas Buntaran membuat catatan asal usul STM kita itu semuanya. Ya silakan saja. Saya ngomong secara singkat saja. Saat itu tahun 58, ya seperti tidak sengaja saya dengan Pak Hartoyo almarhum, saat itu saya sendiri, saya ini dulu murid STM Semarang, tapi saat itu saya mengambil ikatan dinas dari pemerintah. Jadi pada waktu lulus itu sudah menjadi pegawai negeri dan ditugaskan di ST2 Purwokerto. Sedangkan Pak Hartoyo almarhum itu dulu dari STM Yogyakarta tahun sebelum saya, yaitu tahun 53 kalau nggak salah, ya juga ikatan dinas sama pemerintah, dan kemudian setelah lulus ditugaskan di ST1 Purwokerto. Pada tahun 58 ketemu saya di sini, pikir secara singkat, kami pada saat itu sebagai seorang pegawai negeri dan seorang guru yang pada tahun itu kalau diingat gajinya sangat tidak cukup. Ada sejarah pada saat itu orang tua itu sampai bilang kalau ngarahman itu jangan guru karena gajinya nggak bener. Nah itu begitu, sehingga kami berdua ini secara kelakar saja, Pak, bagaimana kita cari tambahan yang aman. Kita lalu pikir sempat juga untuk mengajar di sekolah-sekolah swasta yang ada pada saat itu. Ada sekolah SMP swasta ada, lalu ada sekolah SD swasta juga ada. Kemudian pikir lebih baik coba kita berdua ini ayo kodok bikin STM saja untuk seterusnya bisa dikembangkan di kota ini yang sampai saat ini belum ada pada saat itu. Nah pada saat itu jadi kurang lebih tahun 57-an itu kita melalui kesana minta bantuan kepada satu dari BPU dan kedua dari PJKA. Kami minta bantuan beberapa orang untuk mendukung maksud kami. Saat itu yang masih bisa saya ingat, saya minta bantuan dari BPU sini Bapak yang adiknya Pak Bupati Pak Tarjo dan Tarjo dari BPU. Kami minta untuk membantu dalam pembuatan STM Purwokerto ini. Kemudian dari PJKA ada Bapak Sudartan. Untuk pertama kali kami memberanikan diri untuk membuka sekolah STM Purwokerto dengan jurusan bangunan gedung dan mesin.
Alhamdulillah yang mendaftar luar biasa banyaknya. Kami berjalan sampai beberapa tahun, kemudian pada saat itu belum ada yang ngurusi, ya kita urusi sendiri saja. Ada kita jadikan yang jadi kecuali dari DPU dan dari PCKK, kami minta bantuan dari sekolah-sekolah negeri dan sekolah swasta yang ada di sekitar kita untuk mendukung, membantu mengajar pelajaran-pelajaran yang akan kita ajarkan di STM tersebut. Nah, kemudian untuk sesuatu sekolah mesti harus ada yang disebut kepala sekolahnya. Nah, kami pilih yang menjadi kepala sekolah sebaiknya yang bukan pegawai negeri saat itu. Dan pada saat itu kami mendapatkan bapak yang namanya Pak S. Teko Putro. Itu dia orang masih swasta, kita dudukkan sebagai kepala STM Purwokerto yang pertama kali pada saat itu. Di tahun 58 itu berjalan sampai akhir 3 tahun untuk mengadakan ujian, untuk mengadakan ujian. Nah, saat itu karena masih swasta betul, kita harus cari-cari turun ke STM negeri di mana. Kami saat itu memilih di STM Negeri 1 Jakarta di Jalan Budi Utomo, ya. Dan pada saat itu kepalanya namanya Bapak Maksudi. Abdul Maksudi ini Bundaran masih ingat karena Bundaran sendiri dulu juga turut mengurus ijazahnya sendiri ke STM 1 Jakarta. Pertama kali ujian yaitu pada tahun 1961 di antara STM swasta yang ada pada saat itu, STM Purwokerto ini prosentasenya cukup tinggi. Yang meskipun yang turun ujian tidak banyak, tapi prosentasenya banyak. Saya kurang ingat yang pada saat itu lulus dari bangunan pertama, dari bangunan gedung 6 orang, dari jurusan mesin 6 orang. Tapi angka 6 itu adalah persentase tertinggi dari jumlah murid yang turun ujian, sehingga dari PPK mengatakan bahwa STM Purwokerto ini yang swasta, yang adalah swasta itu yang paling baik lulusannya. Sehingga untuk itu kami mengajukan permintaan bantuan kepada pemerintah pendidikan teknik pada saat itu di Jalan Bangkir 2 Jakarta, berhasil mendapatkan yang namanya bantuan. Jadi namanya bukan STM swasta tapi menjadi STM berbantuan, yaitu mendapat bantuan beberapa uang setiap bulan. Dan kemudian lebih daripada itu, pada saat tahun berikutnya ujiannya kita boleh mengadakan sendiri, tapi dengan meminta ketua ujian, ketua panitia ujian dari pusat. Saat itu kami diberi ketua panitia ujian yang namanya Bapak Sumito dari Jakarta, tapi mengadakan ujian sendiri di Purwokerto sini. Jadi pada saat itu ujiannya itu panjang sekali karena ujian yang pertama sudah, tapi masih banyak ada yang harus diulang lagi ya, dan sebagainya. Dari Bapak Sumito itu di sini sampai beberapa bulan, sehingga Bapak Sumito tersebut bisa memberikan nilai atau menilai kebaikan-kebaikan STM yang di sini. Untuk itu kami dianjurkan untuk meminta bantuan tenaga ke pemerintah. Dari bantuan tenaga itu kami diberi termasuk
saya sendiri dan Bapak Hartoyo almarhum itu bisa dipindahkan tugasnya dari ST1, ST2 ke STN Purwokerto. Jadi yang namanya guru negeri ST1, ST2 yang ditugaskan di STN Perguruan Purwokerto. Ada peningkatan bantuan tenaga. Kemudian tahun berikutnya, yaitu tahun 1963, kami memberanikan diri membuka tambahan jurusan yang belum ada pada saat itu, jurusan listrik. Karena saya menginginkan, saya sendiri ini orang jurusan listrik, maksud nggak punya jurusan listrik, akan buka pada tahun 61. Bersyukur juga kami dalam berjalan mendapatkan kemajuan yang kemudian pada tahun 1964 itu kita bisa berhasil untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Jadi bantuan dari pemerintah ini selalu tambah, ada tambahan tenaga, ada juga tambahan biaya. Kemudian saya akan mengulangi sedikit untuk tahun 62 itu, jadi pada waktu kami minta membuka jurusan listrik, kami mendapat bantuan guru juga kecuali dari saya sendiri, Hartoyo. Kami mendapatkan bantuan kepala sekolah dari pusat, yaitu yang namanya Bapak Suyatno. Bapak Suyatno itu pegawai negeri pendidikan tinggi Jakarta, tapi karena dia PII Banyumas ingin pensiun di Banyumas ini dan lebih baik pulang saja ke Banyumas untuk membantu STM Purwokerto ini kita. Bapak Suyatno ini bisa kami minta menjadi kepala STM Purwokerto pada saat ini. Cuman beliau tidak lama di sini, hanya 4 bulan nanti sendo. Itu kita singkatnya. Untuk selanjutnya, berikutnya kami bicara biasa, yaitu yang sesudah Pak Jano Sedo, saya sendiri ingat saya ditunjuk oleh Pak Tito panitia ujian untuk meneruskan menjadi memimpin STM Purwokerto ini sampai tahun 68. Saya singkat pada perjalanan antara umur 3 sampai 68 bermacam-macam, diantaranya ada seorang guru STM Semarang yang ingin juga pensiun ke Banyumas, jadi ke Purwokerto, yaitu yang namanya Bapak Soekarto yang aslinya Maos, ini pensiun saja di Banyumas dan di Matang, dan minta pindah ke STM Purwokerto sini. Dan selama ada Pak Soekarto, setiap tahun kalau ujian akhir yang menjadi akhirnya ujian itu kami sendiri kita minta dari pendidikan teknik. Jadi ada suatu tahun Bazil yang jadi ketua panitia ujian akhir maksudnya itu Pak Karto, penulisnya saya. Tapi tahun berikutnya ganti, yang jadi ketua ujian saya, penulisnya Pak Karto. Berikut selanjutnya gonta ganti tiap tahun antara saya sama Pak Karto menjadi ketua panitia ujian. Ketua panitia ujian di dalam hal ujian pada saat itu, kalau sudah ada ketua panitia ujian yang disahkan oleh pendidikan teknik, itu boleh membuat soal sendiri. Pada saat itu ujian-ujian di STM itu dibedakan antara pelajaran yang namanya keunggabian dasar dan pelajaran-pelajaran lainnya. Pelajaran-pelajaran keunggabian dasar itu harus dari pusat pemerintah.
lain-lainnya soal-soalnya bisa dibuat di sini. Demikian seterusnya. Kemudian dalam perkembangan itu ini ada cerita agak lucu, tapi bisa saya ceritakan. Suatu saat, oleh karena kami ini selama itu bentuknya adalah pinjam di kompleks ini, yaitu pinjam kepada ST1, ST2, S3, ST3, dan hanya diberi ruangan yang di tengah, yang terkenal dengan ruangan jelek gitu ya. Dulu yang di tengah ini ruangannya ruangan jelek, jadi terkenal STM jelek. Itu hanya dua sore saja dibolehkan. Nah, kalau pelajaran dilaksanakan pada waktu sore, ada masa istirahatnya sore juga. Masa istirahatnya ini yang sama anak STM pada kelihatan di jalan sore-sore. Nah, waktu saat maklum anak-anak STM tadi itu kan semuanya laki-laki. Jadi ya terus terang saja mulutnya jangan bisa dijaga, terutama kalau yang lewat ini seorang gadis atau lain lebih. Jadi mulutnya tidak baik kita. Nah, suatu saat ada dua orang gadis itu lewat. Kemudian maaf saya menyebut pada saat itu ada seorang murid yang namanya Bapak Priyono yang dulu jadi senderisasi itu dulu pernah sekolah di STM sini. Itu waktu sore-sore istirahat, karena ada gadis yang lewat itu belajar bilangnya kasihkan belum. Tapi dua orang gadis ini langsung lapor sama pakainya. Pakainya pada saat itu komandan CPM di sini, Bapak Joko Sutopo. Langsung Bapak Joko Sutopo itu ke sini, ngambil 5 orang dibawa ditahan di CPM situ. Di antaranya yang sekarang masih ada yang ditahan namanya Mudaman Julian Sen, yang sekarang tinggalnya di Sawangan, masih ada. Mudaman STM ini pecah jadi dua, menjadi STM negeri dan menjadi STM bersubsidi. Nah, kemudian pada saat itu kebetulan ada tahun-tahun yang dari B dan K ini sekolah-sekolah kejuruan yang tingkat pertama itu semuanya harus menjadi SMP. Jadi sekolah-sekolah ST, sekolah SKP, sekolah SMED itu semuanya harus jadi SMP. Tidak ada ST1, tidak ada SKP, tidak ada SMED, ekonomi pertama tidak harus jadi SMP. Nah, yang ada di sini ST1, ST2, ST3 mestinya harus jadi SMP, tetapi kami yang sudah dapat ST, ada surat lulusan negeri, kami mempertahankan yang di sini jangan diberikan tempat, jangan dipaksa untuk menjadi SMP, tapi kami minta untuk menjadi STM negeri saja. Itu yang saat ini sampai sekarang ini berjalan. Ini adalah bekas dari sekolah ST1, ST2, ST3 itu yang menjadi STM negeri. Nah, kemudian gedung yang ada di sana yang dibangun oleh CPH Umat itu tadi yang pertamanya disaksikan oleh Muhammad Idris, itu kita silakan untuk dipakai oleh STM yang bersubsidi. Jadi pada saat itu seperti dua sekolah tapi berasal dari satu ibu, jadi STM negeri dan STM bersubsidi di sana. Nah, pada saat itu secara kepegawaian saya sendiri, Pak Hartoyo, dan pada saat itu masih satu lagi yaitu Pak Sri Harjono almarhum yang pada saat itu sudah menjadi guru
berbantuan guru yang negeri yang ditugaskan di STM Sotigi itu minta dipindahkan menjadi guru negeri saja supaya mengingat hari akhirnya nanti supaya dapat pensiun maksudnya jadi tidak ketinggalan. Kalau saya masih turun Sotigi mungkin pensiunnya sulit, jadi kami minta di dalam catatan saya Pak Sri minta turun sama sekali dari STM negeri pada saat itu. Sudah barang tentu dengan Pak Karto sama sekali saat itu. Nah, meskipun tugas kami, saya dan Pak Sri itu seluruhnya 100% mengurusi STM yang di sana, tapi soal status kepegawaian saya turun di negeri. Nah, kemudian ada banyak yang menanyakan kalau pada saat itu yang di sana disebut STM bersubsidi, tapi nyatanya sekarang menambah diri STM bersubsidi Wiwotomo. Untuk nama Wiwotomo ini beberapa anak sudah banyak yang nanya apa itu artinya. Saya sendiri tidak tahu pada saat itu. Saya minta untuk dijelaskan oleh Bapak Susilo yang pada saat ini menjadi kepala di sana, dan kemudian dulu sudah pernah diterangkan tapi saya lupa namanya apa itu Wiwotomo itu artinya. Nanti kalau perlu Pak Susilo diminta tanya lagi. Dan begitulah. Tapi saya sendiri setiap ada pertemuan dengan siswa selalu saya mengingatkan bahwa kamu yang dari konsul STM negeri itu masih punya saudara dengan anak-anak yang di konsul STM bersubsidi di Wiwotomo. Sebaiknya antara anak-anak ini harus mengaku bahwa kamu berdua adalah bersaudara. Tapi kenyataannya saya berusaha untuk menyatukan antara kedua konsul itu beberapa tahun tidak pernah berhasil. Mudah-mudahan ini nanti bisa berhasil dengan Pak Susilo, dan ada juga Muhammad Idris yang menyatukan kemampuan ini. Demikian, jadi saya mengurusi STM ini menurut saya yang di STM negeri itu hanya sampai tahun 69. Kemudian untuk selanjutnya saya menjadi guru STM negeri yang ngajar di luar tugas pada STM bersubsidi di sana. Nah, ini kan tadi karena beberapa tahun yang lalu ini saya dapat catatan dari Pak Susilo kepala STM itu ada sejarah urutan yang menjadi kepala sekolah, dan itu berlaku untuk STM subsidi bersubsidi di Wiwotomo. Kemudian yang untuk STM negeri ini harusnya mulai dari tahun 1969 karena STM negeri itu adalah tahun 1968. Ada STM kemarin saya sudah kasihkan kepada Muhammad Idris, ada fotokopinya ada. Dan untuk kepala-kepala sekolah yang ada di negeri mulai dari Pak Karto, Pak Soekarno BSC almarhum, Pak Soekarno BSC almarhum, dan untuk selanjutnya sampai ke sini saya tidak hafal, untuk nanti kita bisa tanya sama Pak Sumaryo barangkali dia ingat. Demikian sekilas yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya ada kekurangan bisa kita tambah di dalam perjalanan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.